Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7D yang berisi Raisa Sabina Egidia, Talita Fiana Zahra, dan Frila Hasya Friskina ingin mempresentasikan dari hasil PBL kami itu mengenai studi kelayakan bisnis dari UMKM kukusan Xiaomi dan Dimsum. Mungkin langsung saja, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu latar belakang. Untuk latar belakang itu berisi struktur organisasi UMKM disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM. Struktur organisasi dapat dilihat pada slide. Selanjutnya itu ada tujuan. Untuk tujuan mampu menganalisis pengembangan usaha kukusan siomay dan dimsum di Damar Sekar dengan menggunakan aspek kelayakan usaha. Begitu juga dengan tujuan dua berikutnya. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama itu membantu pemilik usaha untuk memahami tren pasar untuk produk UMKM, kukusan siomay dan dimsum. Next, ah. Untuk analisis ekonomi dapat dilihat pada tabel tahun 2019 yaitu 5,73%. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Analisis demografi dapat dilihat pada tabel bahwa jumlah penduduk pada tahun 2023 yaitu 81.439 dengan pertumbuhan 1,1%. Selanjutnya untuk kondisi existing UMKM kukusan Xiaomi dan Dimsum itu memiliki target utama pelanggan berusia 30 tahun ke atas dari badar hingga menjadi keluarga dan produknya itu terjual di tenan food court yang terkenal dan secara online dengan harga mulai 21.000. Juga UMKM ini juga aktif di Instagram untuk menjual barang-barangnya. Untuk atensi sosial dan budaya, UMKM ini menyesuaikan produknya dengan selera lokal yang menyukai makanan gurih dan pedas, dan serta kebutuhan makanan halal, karena mayoritas penduduk Kota Padang itu beragama Islam. Juga menawarkan layanan pemesanan untuk acara, untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kudapan untuk jumlah besar. Untuk analisis hukum, ada 4 analisis hukum yang UMKM kukusan Simeon Dimsum ini belum ada, yaitu dapat dilihat pada slide, dan diperlukan hukum tersebut untuk legalitas UMKM tersebut. Selanjutnya, untuk analisis teknologi, kami mendapatkan informasi mengenai tahapan pembuatan siomay, dimsum, kuah siomay, dan kuah dimsum. Dan kami juga mendapatkan informasi untuk kondisi existingnya itu UMKM memiliki beberapa alat yang digunakan yaitu alat kukus, alat parut, lemari pendingin, chopper dan mesin penghalus kacang, adonan siomay dan dimsum, pencetakan siomay dan dimsum. Kemudian untuk analisis lingkungan, itu kami mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, untuk kemasan produk, mereka masih menggunakan kemasan plastik yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, ada limbah produksi. Mereka tidak mengerti secara mendalam bagaimana mengurangi dampak negatif terhadap limbah yang mereka hasilkan. Yang ketiga, itu tempat pembuangan limbah. Mereka tidak memiliki tempat pembuangan limbah yang proper sehingga kurang dalam pengendalian limbah di lokasi produksi. Selanjutnya untuk kondisi dari finansial mereka itu dapat dilihat itu rekapitulasi biaya dari biaya bahan baku langsung, tidak langsung, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya aset, biaya administrasi dan umum, biaya reparasi, dan biaya penyusutan. Kemudian dilakukan perhitungan mencari biaya overhead pabrik sehingga didapatkan BOP dari masing-masing produk. Dari BOP yang dihasilkan itu didapatkan juga harga pokok produksi yang eh, yang berdasarkan informasi yang diberikan oleh UMKM tersebut. Dari harga pokok produksi tersebut dilakukan juga perhitungan harga pokok penjualan dari masing-masing produk dan dilakukan juga perhitungan laba dan rugi
di mana ada laba per bulan dan laba per unitnya. Lanjut ke bab 3, yaitu setelah rancangan bisnis. Yang pertama untuk analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis value proposition. Terlihat pada kanvas bentuk value proposition kanvas yang kami rancang untuk UMKM pesanan siomay dan dimsum. Selanjutnya untuk analisis pasar dan potensi pasar. Jadi UMKM ini memahami bahwa konsumen yang menyukai makanan itu disesuaikan dengan preferensi lokal yang berusia di 13 tahun dan menempatkan tenan mereka di lokasi strategis. Untuk analisis pasar dan potensi pasar, kami jumlah konsumen, jumlah permintaan berdasarkan data historis dan terlihat dari perhitungan aktualnya dan bentuk datanya. Dan bukan peramalannya metode konstan dan metode moving average. Lanjut. Lalu dilakukan perhitungan error kemudian verifikasi. Lanjut. Dan didapatkan demand untuk per jam dan per unit pada siomay dan dimsum terdapat pada tabel berikut. Lanjut. Dan analisis persaingan pada analisis ini yaitu kami memakai metode SWOT dan terlihat pada slide metode strength, weakness, opportunities, dan threats pada slide. Untuk market share, kami memakai metode Thomson itu dihitung dari penduduk Kota Padang dan jumlah penduduknya berusia 15 sampai 59 tahun dan terlihat pada slide jumlah dari Thomson. Perhitungan dari Thomson. Berikut analisis strategi pemasaran. Kami memakai metode STP itu segmenting, targeting, dan positioning. Dan segmenting kami memakai segmentasi demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Next. Untuk targeting sama seperti yang sebelumnya itu menargetkan konsumen berusia 15 sampai 59 tahun di berdomisili di Kota Padang. Kemudian positioning menempatkan lokasi jualan yang strategis dan nyaman. Pasaran bantuan dan pemberian poin kepada pembeli Selanjutnya itu aspek teknis dan teknologi pada analisis produk. Yang pertama itu ada siklus hidup produk dan strategi. Lanjut. Berikutnya itu sumber-sumber bahan baku. Eh, ada pembelian bahan baku dan usulan perbaikan. Selanjutnya itu ada struktur organisasi dan pembagian tugasnya untuk operator-operator dan strategi produksi. Untuk kondisi existing dapat dilihat pada layar slide untuk usulan perbaikan sebagai yang ada di slide. Berikutnya itu ada pemilihan dan perencanaan produk dan kepuasan terhadap UMKM.
Selanjutnya ada perencanaan dan pengawasan kualitas, distribusi, dan usulan perbaikannya. Untuk rencana kapasitas produksi dapat dilihat pada tabel yang ada di slide. Untuk jumlah tenaga kerja dan gaji, dan struktur karyawan dapat dilihat pada slide. Struktur organisasi dan perubahan struktur. Untuk struktur organisasi dapat dilihat pada slide. Untuk job spesifikasi lebih jelasnya ada pada slide. Begitupun dengan job deskripsi. Lanjut, Sah. Selanjutnya, untuk aspek lingkungan, di mana di sini kami memberikan beberapa usulan, itu ada perubahan kemasan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, itu menggunakan kertas. Yang kedua, kami memberikan juga informasi mengenai harga-harga dari kemasan yang dapat digunakan, dan dapat dilihat manfaatnya untuk kontribusi perlindungan lingkungan untuk memitigasi dari dampak negatif dari lingkungan. Kemudian, untuk limbahnya itu dilakukan edukasi kepada pegawai itu menggunakan poster yang dapat dilihat oleh pegawainya. Selanjutnya, untuk tempat pembuangan limbah itu didesain dengan tutup sehingga dapat mengurangi pencemaran, dan usulan yang selanjutnya itu dapat bekerja sama dengan badan pengolahan limbah sekitar. Selanjutnya, untuk aspek finansial, itu di sini dari hasil usulan-usulan yang telah ditambahkan itu didapatkan total cost-nya bertambah itu sebesar 49 juta, dan dilakukan lagi perhitungan BOP dari masing-masing produk yang telah eee eee, dan dapat dilihat pada slide. Kemudian untuk harga pokok produksi dan harga pokok penjualan itu dilakukan perhitungan kembali dan didapatkan HPP dan HPP per bulan dan per unit dari masing-masing produk yang dapat dilihat pada slide. Nah, usulan perbaikan yang dilakukan itu melakukan rencana bisnis, di mana investasi modal awal merupakan total cost yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian untuk usia proyeknya itu sesuai dengan kondisi existing, di mana proyek ini UMKM ini telah berdiri selama 4 tahun, untuk suku suku bunga yang digunakan itu 6%. Dan dari tabel dapat dilihat rencana penjualan, dari data, peramalan yang telah dilakukan. Kemudian berikut merupakan perhitungan, diskon factor, PV, NPV, PI, payback period, dan IRR. Dari tabel ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada periode 1 sampai 3 itu UMKM belum bisa mengembalikan investasi yang telah dilakukan di awal. Sehingga pada periode keempat, dan di sini dapatkan nilai positif, maka periode keempat telah baru UMKM baru bisa mengembalikan investasi yang telah dilakukan di awal. Dan untuk nilai IRR-nya itu sebesar 62%, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM ini diharapkan dapat memberikan pengembalian investasi sebesar 62%. Mungkin sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.